Jadi sepanjang hari itu, siang dan malam, Allah memberikan waktu untuk dua perbuatan, berzikir dan bersyukur. Apa perbedaan zikir dengan syukur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa nazzala al-qawla fi ahsani tanzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sampai saat ini, sehingga pada pagi hari ini Allah masih mudahkan langkah kita untuk melakukan ketaatan. Semoga kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan selalu Allah mudahkan sampai akhir hayat kita, sehingga Allah cabut nyawa kita dan kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minggu kemarin, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa amalan-amalan atau perkara-perkara yang kita lakukan tapi tidak memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Yang terakhir kemarin kita membahas masalah anggota badan kita yang diberikan oleh Allah tapi tidak kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi ini kita lanjutkan di antara amalan atau di antara yang kita lakukan atau yang kita miliki tapi itu tidak mendatangkan manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Dia mendatangkan manfaat untuk kehidupan dunia tapi tidak mendatangkan manfaat untuk kehidupan akhirat kita, yaitu waktu yang Allah berikan kepada kita tapi waktu itu dipergunakan sia-sia, maka dia tidak akan memberi manfaat untuk kehidupan kita. Kalau kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah berbicara masalah waktu, agama Islam ini sangat memperhatikan sekali masalah waktu, sangat menekankan sekali dalam masalah waktu, sehingga di dalam Al-Quran beberapa ayat dan banyak ayat di situ Allah bersumpah bahkan demi waktu. Di antaranya apa? Di antaranya surat yang kita kenal yaitu wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, demi waktu dan demi masa sungguh manusia itu akan berada di dalam kerugian. Allah berikan kita waktu, kesempatan hidup dari kita lahir sampai kita mati. Allah rentangkan kehidupan kita dengan waktu. Nah, yang Allah perintahkan dengan waktu ini, kesempatan yang Allah berikan ini adalah kita isi dengan kehidupan akhirat kita. Kita persiapkan untuk kehidupan akhirat kita. Maka dari kita lahir sampai kita mati, maka di situ masa yang diberikan Allah kepada kita nanti juga akan dihisab selama hidup itu apa yang sudah kita perbuat. Selama hidup kita, kata Allah, aku beri engkau waktu 60 tahun untuk hidup. Selama 60 tahun itu apa saja yang engkau lakukan? Untuk apa engkau gunakan waktu yang aku berikan kepada engkau selama 60 tahun? Maka banyak manusia yang lalai dengan waktu ini. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan nikmatani maghbubatani tazilun minan nas, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu olehnya atau manusia lalai terhadap 2 nikmat tersebut.
Apa dia? Yang pertama adalah waktu sehat kita. As-sehat, yaitu kesehatan. Ketika sehat, tidak dipergunakan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika datang pandemi, dulu kita dengan sebebas-bebasnya melakukan sholat berjamaah, berinteraksi, bersosial, menghadiri majelis ilmu dan segala macam. Ketika datang COVID, semuanya ditutup. Sholat berjamaah bahkan nyaris tidak boleh. Kemudian sholat tarawih juga dipantau. Banyak masjid-masjid yang ditutup, tidak berani. Banyak masjid yang kena ancam waktu itu. Di situ banyak orang-orang yang merasakan menyesal. Ini penyakit di depan kita ya. Kita anggapnya pandemi suatu kemarin bagaikan singa, bagaikan harimau yang siap menerkam kita. Seakan-akan harimau sudah ada di depan kita. Kemudian apa yang terpikir oleh kita? Jika kena ini bisa jadi mengantarkan kita kepada kematian. Masjid sholat berjamaah sudah ditutup. Mau sholat berjamaah, gimana bicara berjamaah? Selama hidup dia sudah melalaikan sholat berjamaah. Tapi ketika ditutup masjid, ya Allah, ini penyakit sudah siap untuk mendekat saya. Seandainya penyakit itu mengantarkan saya kematian, akan dipertanyakan. Selama hidup saya nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah mengaji majelis ilmu. Yang punya harta nggak bisa melaksanakan umroh, nggak bisa melaksanakan haji. Itu udah dilema. Mau beribadah, sholat berjamaah tidak bisa, sedangkan kematian seakan-akan sudah mengancam. Maka disitulah ketika kita sehat lalai dengan kesehatan. Bukan berarti kesehatan kita saja, tapi lalai ketika kita sehat, ketika kita kuat, lalai dalam melaksanakan ibadah. Ketika mata kita masih sehat, tidak digunakan untuk baca Al-Quran. Dah tua, dah sulit untuk baca Al-Quran, baru meraba-raba Al-Quran. Mana buku? Minta kacamata nggak bisa lagi membaca Al-Quran. Ketika sudah tua, ketika sudah tua, dan sulit melangkahkan kaki ke masjid. Ketika sudah sakit, datang penyakit dan segala macamnya, menghalangi dia untuk melangkah, baru terasa penyakit sudah datang, melakukan ibadah sudah terbatas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu dan kesehatan yang Allah berikan itu dua nikmat yang sangat besar. Dua nikmat yang sangat besar, kesempatan dan kesehatan. Ketika Allah beri kita kesempatan, ketika Allah beri kita kesehatan, itu artinya Allah memberikan peluang untuk kita untuk memperbanyak ibadah, untuk beramal. Kalau Allah cabut kesehatan, Allah panjangkan usia, Allah cabut kesehatan, terbatas kita beribadah. Apalagi kalau sudah Allah cabut nyawa, maka tidak ada lagi kesempatan. Itu yang pertama. Yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah kesehatan. Yang kedua, yang banyak dilalaikan manusia juga apa? Yang manusia terlena terhadapnya, yaitu waktu yang kosong. Kadang 24 jam Allah bentangkan kepada kita waktu 24 jam. Satu hari, satu malam. Setiap kita mendapatkan waktu yang sama. Setiap makhluk mendapatkan kesempatan yang sama. Tapi berbeda manusia dalam memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Berbeda, setiap orang berbeda memanfaatkannya. Dan kualitas waktu berbeda setiap orang. Kuantitasnya sama, jumlahnya sama 24 jam. Siang dan malam sama. Tapi kualitas setiap orang dalam memanfaatkan waktu itu berbeda. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran apa? Allah katakan di dalam Al-Quran, wa huwa allazi ja'al laila
wan nahara khilfatan, dan dialah Allah yang menjadikan malam, menjadikan siang khilfatan, saling bergantian. Saling bergantian. Liman arada ayyadhkura aw arada syakura. Untuk apa Allah berikan kepada kita? Bagi mereka yang ingin zikir dan bagi mereka yang ingin syukur. Nah, di sini yang terjadi pertanyaan di ayat ini apa, Bapak Ibu? Allah berikan siang dan malam saling bergantian. Allah berikan itu, Allah jadikan itu bagi siapa yang ingin berzikir, zikir mengingat Allah, dan yang kedua adalah bersyukur. Jadi sepanjang hari itu, siang dan malam, Allah memberikan waktu untuk dua perbuatan, berzikir dan bersyukur. Apa perbedaan zikir dengan syukur? Zikir adalah amalan lidah dan amalan hati. Zikir itu amalan lidah dan amalan hati. Allah berikan siang dan malam 24 jam bagaimana membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, baik dengan lisan kita, baik dengan hati kita. Zikir bukan hanya saja dengan melafazkan alhamdulillah, subhanallah, tapi juga di situ ada amalan hati, husnuzon, berbaik hati, memaafkan, kasih sayang, cinta dan segala macamnya. Itu adalah amalan hati. Yang kedua, syukur. Nah, kalau zikir tadi adalah amalan lisan dan amalan hati, tapi kalau syukur itu adalah mencakup segala bentuk ketaatan. Syukur adalah mencakup segala bentuk ketaatan. Ulama mendefinisikan syukur itu apa? Syukur itu adalah memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan sesuai dengan peruntukannya yang Allah berikan. Memanfaatkan segala bentuk yang Allah berikan, segala nikmat yang Allah berikan sesuai dengan yang Allah tentukan. Allah berikan mata untuk melihat, tapi di situ ada hukumnya untuk menjaga mata, membaca Al-Quran, untuk melihat hal yang baik. Allah berikan kepada kita lisan bukan untuk menggibah, bukan untuk menfitnah, bukan untuk bertengkar, tapi Allah berikan lisan kepada kita untuk berbicara. Berbicara itu ada aturan dalam agamanya. Faliyatul khairan atau yasmut, katakan yang baik. Ketika lisan ini digunakan untuk berkata yang baik, berzikir, kemudian mengajak orang kepada kebaikan, mengeluarkan kata-kata yang kata-kata itu hanya kata-kata yang baik, itu syukur terhadap lisan. Syukur terhadap mata, kita jaga pandangannya, kemudian kita membaca ayat-ayat Allah. Bersyukur dengan mata, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan tubuh kita, bersyukur dengan tangan kita untuk saling membantu, bersyukur dengan kaki kita melangkahkan ke tempat-tempat yang baik, bersyukur dengan harta kita adalah dengan cara berinfak dan berbuat baik dan berjuang di jalan Allah dengan harta yang kita miliki. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, syukur terhadap nikmat Allah adalah bagaimana kita memanfaatkan segala bentuk nikmat yang Allah berikan sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang dikatakan syukur.